Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi jelas ya. Nah, meskipun sebutan langsung terhadap Yesus sebagai penyelamat tidak banyak, namun karyanya di dunia diakui sebagai karya penyelamatan. Bagi umat Kristiani, keselamatan yang datang dari Allah tidak dapat dilepaskan dari peranan Yesus Kristus yang datang ke dunia dan menyelamatkan manusia dengan wafat dan kebangkitannya. Injil Lukas ya, bab 1 sampai 2 sudah memperkenalkan Yesus yang baru lahir itu sebagai penyelamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kurang apa lagi? Ya. Ini pernyataan Injil Lukas. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Jadi kalau orang ingin mengimani Yesus, ya bacalah Injil itu dengan seksama. Karena Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menerangkan Yesus dengan versinya. Ada Yesus yang historis. Nah, itu Injil Matius kan. Kemudian ya, Injil Markus itu adalah Yesus yang birokrasi, politis. Jadi Yesus sang pembebas. Ya. Kemudian Lukas itu menjelaskan, ya kan, Yesus yang sungguh luar biasa, ya. Jadi Yesus yang diimani oleh ya orang yang kecil, yang dimarginalisasikan. Kemudian Injil Yohanes adalah Injil iman, di mana menegaskan iman keyakinan kita bahwa iman keyakinan kita itu adalah 100%. Ya. Baik dan benar. Nah, begitu. Jadi tidak bisa lagi kita kendor. Ya. Karena apa? Kekendoran kita itu membuat kita mundur. Atau kita diam. Suam-suam kuku saja. Ya, mungkin di sel-sel kita, ya sekali lagi diingatkan. Ya, mulai doa pagi. Ya kan? Kita mewujudkan ya, diri kita sebagai orang Kristiani yang baik dan benar itu. Kita mulai mengurangi memaki, kita mulai mengurangi untuk marah-marah, kita mulai mengurangi ya kan menjadi preman ya kan. Mungkin masih ada yang berpikir harus disegani, harus ditakuti. Apalah artinya disegani dan ditakuti kalau Yesus tidak diwartakan? Sia-sialah iman kita kalau kita tidak mewartakan Yesus Kristus yang lahir, berkarya, disalib, ya kan, wafat, dibangkitkan pada hari ketiga, lalu menampakkan diri, lalu naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Kapan kita berjumpa Yesus? Ya ketika kita ya mati. Mati bukan secara rohani. Kalau orang yang tidak bertobat, mati rohani. Ya. Kematian kita adalah sukacita karena telah ditebus dan dibayar oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal, tercurah di kayu salib. Nah, ini bapak-bapak yang terkasih mungkin harus diingatkan kembali berulang-ulang. Ya kan? Kan ada lagu tuh, berulang kali aku mencoba, ya kan, untuk tetap mengalah, kan begitu. Jadi kita sebagai orang Kristen itu harus mencoba berulang-ulang kali untuk berbelas kasih. Ya kan? Jadi jangan sampai kita kendor untuk mewartakan, terutama untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Jadi kalau kita mewartakan firman dan sabda Tuhan itu jangan jauh-jauh dulu. Jangan cari terlampau jauh. Tuhan ada di antara kita. Tersembunyi namun sungguh ada. Kita melihatnya di akhir zaman. Kan begitu. Ya kan? Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya kita harus pahami itu. Tidak apa-apa, letoy, leksu, lunglai datang di tempat ini. Ya, cobalah kawan-kawan yang mengantuk di dalam sel itu datang di sini kan. Kalau bobok di rumah Yesus kan nyaman nanti mimpi Yesus. Ini bobok di sel, ya kan duit hilang kan begitu. Ini kalau bobok di gereja kan tidak mungkin bisa hilang. Kecuali memang bakatnya memang klepto kan gitu. Ya kan? Ramai anak-anak Tuhan berada di rumah retret ini kan datanglah ke gereja, bobok di gereja. Karena Yesus itu kan
memberi kita mimpi yang indah dan nyata. Ketimbang kita bobok di sel, ya kan? Tah nyamuk gigit, kan? Kalau di sini kita bisa bermimpi Yesus terus-menerus. Dan sampai akhirnya kita berjumpa Yesus pada akhirnya nanti. Kan begitu. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, jelas keselamatan yang dibawa oleh Yesus bukan hanya keselamatan manusia di dunia saja, tetapi lebih-lebih keselamatan dalam kehidupan kekal. Nah, ini yang penting. Kehidupan kekal. Ya kan? Takutlah kepada yang bisa membinasakan badan dan jiwa dan memasukkannya ke neraka. Wah. Jadi surga dan neraka itu adalah milik Tuhan, milik Yesus, milik Roh Kudus. Ya kan? Malaikat dan iblis itu tak berkuasa di surga, tak berkuasa di neraka. Dia tak ada kuasa, tak kuasa, kan begitu. Nah, manusia di muka bumi ini sok kuasa, kan begitu. Karena apa? Karena Tuhan Allah membiarkan gandum dan ilalang tumbuh bersama. Tidak langsung dicabut oleh malaikat. Ya. Biarlah tumbuh bersama. Nanti panen akan dipisah. Gandum ya gandum, ilalang ya ilalang. Gandum disimpan di lumbung Allah, itulah di dalam kerajaan Allah. Sedangkan ilalang itu akan dibakar. Nah, karena akan dimusnahkan. Nah, begitu. Tuhan menurunkan hujan bagi yang baik dan yang jahat. Kan begitu. Kan tidak ada, ya kan? Hujan itu pilih-pilih gitu. Jadi hujan itu di tempat Pak Atis ya hujan. Bayangkan kalau Pak Atis hujan masuk gereja basah terus, kan begitu. Ya kan? Pak Linkun kering gitu kan. Kan lucu nanti. Jadi nanti kalau Pak Atis mau kering gendong dengan Pak Linkun, kan begitu. Ya berat lah. Jadi semua sama, dapat hujan yang sama, dapat matahari yang sama. Nah, kembali sebenarnya manusia ini tinggal bersyukur saja bagaimana anugerah hidup itu. Ya memang, siapa sih yang betah, ya kan, berada di rumah retret, ya kan, terkungkung, terkurung, kebebasannya dicabut, ya kan, apa-apa mahal, BBM mau naik, ya kan. Tetapi yang paling utama kita bersyukur bisa hidup. Banyak seusia kita mungkin sudah berada di dalam tanah, jadi jenazah. Ya kan? Mungkin Tuhan Allah punya rencana yang terbaik untuk kita. Kalau dulu belum masuk di rumah retret ini, ngebut-ngebut pakai kendaraan, ya kan? Tertabrak atau ditabrak atau kecelakaan, sudah masuk dalam tanah. Tetapi rupanya Tuhan punya kehendak baik. Cara Tuhan itu tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Jadi kehendak Allah itu harus kita syukuri dan nikmati. Berada di tempat ini berarti kita diselamatkan di dunia oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus bukan hanya penyelamat umat manusia, ya, tetapi penyelamat dunia, termasuk di dalamnya segala ciptaan di alam semesta. Yesus menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa dan dari kuasa kematian, sehingga setiap orang mempunyai harapan untuk kehidupan abadi. Jadi kehidupan abadi itu adalah tinggal dalam kerajaan Allah, kerajaan surga, kerahiman Allah. Nah, makanya doa itu kan biasanya semoga jiwa orang beriman beristirahat dalam ketenteraman, dalam kerahiman Tuhan. Ya, kerahiman Tuhan ya kerajaan surga. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam kerahiman Tuhan. Moga-moga itu bukan kita tak yakin. Kita tak boleh memaksa kehendak Allah. Allah pula kita atur. Tuhan Allah, supaya dia masuk surga, Tuhan Allah. Tidak bisa gitu doa kita. Ya kan? Jadi saya pernah dengar doa hamba itu lalu memaksa Tuhan pula. Ya kan? Dia orang baik Tuhan, masukkanlah di dalam surgamu. Masa memaksa Tuhan? Tuhan yang punya kehendak. Ya kan? Bersyukurlah kita bisa hidup, bisa menjadi pengikut Kristus. Nah, ini. Jadi saya ingat kesaksian seorang bapak, ya, ketika dia diganggu oleh iblis dan dunia, ya.
Justru dia berdoanya cukup unik dan aneh, dan ini menjadi refleksi dan kesaksian yang luar biasa dari Bapak itu. Sekarang Bapak itu tiap minggu terbaring saja dia, umurnya sudah 83 tahun. Dia paling rajin lah aktif misa harian dulu. Dia bukan stroke, tetapi tertabrak sepeda motor. Lalulah dia jatuh. Nah, jatuh akibatnya sarafnya terganggu. Nah, sebelum dia menjadi pengikut Kristus, dia dikacau balaukan oleh iblis dunia dan nafsunya. Jadi ketika doanya yang paling unik adalah, sampai dia ngomong doa ini luar biasa nih doanya. Tuhan Yesus, ke neraka pun aku ikut kamu. Amin katanya. Nah, setelah selesai itu, tidak ada lagi gangguan dari dunia, iblis, dan hawa nafsunya itu. Adakah yang berani doa begitu tuh? Saya baru mendengarkan kesaksian Bapak itu, luar biasa deh. Ya. Jadi itu doa yang paling unik lah selama saya mendengarkan kesaksian. Tidak ada yang mau kesaksian seperti itu, karena banyak gangguan gitu. Karena mengganggu imannya kepada Tuhan Yesus. Bayangkan dia berdoa, Tuhan Yesus, ke neraka pun aku ikut kamu katanya. Bayangkan. Sekarang ada yang berani di sini ngomong doa seperti itu? Tidak ada, hanya Bapak itu. Setelah dia berdoa itu, tidak ada lagi gangguan yang menghalangi imannya itu. Dia tetap yakin dan teguh. Jadi kalau dia kasih refleksi panjang ya, ada seorang bapak mengkritik refleksinya atau renungannya. Tahu-tahu bapak itu tidak lama mati pula. Wah, ini luar biasa orang tua ini. Jadi kalau dia sudah renungan itu bukan lagi ya. Kalau tidak tahan kantuk bisa tertidur kita. Nah itu wajar. Karena setan ngantuk itu menggoda. Ya. Jadi hati-hati kalau kita sudah mengantuk dalam mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Itu setan ngantuk, setan bantal ya kan. Tapi kalau gosip, cerita tentang yang viral sekarang nih kan, sampai heboh, sampai muka yang mirip pun diolok-olok. Itu tidak hanya di dalam rumah retret, ini di luar juga diolok-olok. Ya ngertilah yang viral sekarang nih kan, yang kasus, yang heboh, atasan nyikat bawahan itu kan, ya heboh. Nah, tetapi kalau kisah tentang Yesus mulailah mengantuk, mulai ada yang ngomong, kau nih terlalu rohani, kita nih hidup masih di dunia katanya, ya kan, belum mau mati. Ya kan, kata orang Semalantan, Pak Atis tahu, belum mati belum jerak katanya. Itu ada istilah tuh, ya. Kalau orang ngebut, kata orang Semelantan tuh, mana mah jerak? Belum mati, belum jerak dia katanya. Ya kan? Nah, itu kan istilah-istilah untuk ngolok kan? Ya kan? Mantap imu, salut ikit. Wah. Banggalah dia ngebutnya enggak pakai helm. Ya kan? Panglima katanya kan? Tahan tetap. Tahu-tahu pecah kepala. Aneh juga gitu, Pak. Nah itu enggak pakai helm. Nah, Pak Lingkun dengan Pak Atis tahu lah tuh, ya kan, asi jago katanya kan. Nah, ujung-ujung enggak jago juga kan gitu. Karena apa? Manusia itu terbatas, paling hanya waktu itu ya dia kuat, ya kan. Tetapi firman dan sabda Tuhan itu membiasakan diri kita untuk hidup ya, menjadi rendah hati. Semakin kita di sel itu rendah hati, semakin Tuhan Allah itu memberkati kita. Semakin kita pura-pura jago atau semakin jago di sel, ya kan, kita nanti malah dijauhi orang. Bahkan ya, rahmat dan berkat itu tertutup bagi kita. Jadi itu harus dipahami. Karena apa? Karena ya, Yesus bukan hanya penyelamat umat manusia, tetapi penyelamat dunia, termasuk di dalamnya segala ciptaan di alam semesta. Karya penyelamatan Yesus Kristus erat berkaitan dengan keyakinan Kristiani akan kebangkitan. Diselamatkan berarti dibangkitkan bersama Yesus atas karunia Allah di dalam kehidupan kekal. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, 5 ya kan, karunia yang luar biasa ketika kita dibaptis. Yang pertama apa? Kita diangkat Yesus menjadi anak-anak Allah. Boleh menyebut Tuhan itu Bapa.
sekarang iman apa, agama apa yang bisa menyebut Tuhan itu Bapa? Carilah di muka bumi ini, ada enggak? Ya enggak ada kan? Luar biasa kan? Orang Yahudi mana boleh menyebut Elohim itu Bapa? Ya kan? Mana boleh orang Yahudi. Ya, Yesus sejak menyebut Tuhan itu Bapa mau dirajam pakai batu. Ya kan? Yang kedua, kita menjadi murid-murid Kristus. Dipilih Kristus untuk menjadi murid-murid Kristus. Ya. Yang ketiga, kita adalah kenisah Roh Kudus. Tahu kenisah? Bait suci, tempat kudus Allah. Nah, berikutnya kita adalah manusia baru, ciptaan baru. Ya, bukan makhluk jasmani, tetapi kita adalah makhluk rohani yang tinggal di muka bumi ini berziarah untuk mewartakan firman dan sabda Tuhan dalam profesi apapun. Apapun profesi kita, mau pedagang, petani, guru, nelayan, buruh. Nah, bahkan orang-orang profesi nelayan yang dipilih Yesus sebagai murid kan. Sebagian besar nelayan. Petrus nelayan, Andreas nelayan, Yakobus nelayan, Yohanes nelayan, Filipus pembantu nelayan, ya kan? Bartolomeus petani, Matius ya pemungut cukai, ya kan begitu, ya. Nah, mengapa? Karena pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan dunia yang mengandalkan Allah, nelayan tuh. Ya. Nah, makanya kita sebagai orang-orang kecil ini, ya, puji syukur dipilih Allah, ya. Jadi bertekunlah terus-menerus, yakin dan percaya. Ya kan? Doa bapak-bapak untuk dibebaskan lebih cepat, itu berdoa terus. Ya, yang seumur hidup mungkin bisa dapat, ya kan, grasi, ya kan, yang 20 tahun bisa dapat remisi, yang berikutnya dapat, ya kan, asimilasi. Itu kan karena doa. Terus menggerakkan orang-orang baik untuk tetap benar. Berdoa terus, jangan putus-putus, ya kan. Jadi kebebasan itu akan diberikan Tuhan ketika kita yakin dan percaya. Tetapi kalau kita tidak merubah diri kita di dalam sel, di tempat retret ini, yang udah seumur hidup, gara-gara lihat seumur hidup, lalu melakukan kejahatan lagi, lalulah ditimpa hukuman mati. Upah dosa adalah maut. Ya kan? Yang hukumannya hanya 15 tahun, gara-gara ngikut kawannya, lalu nambah lagi. Aduh, ini kan makin kacau. Ya kan? Karena tidak mau menyandarkan diri pada kehendak Allah. Jadi semua akan dibebaskan indah pada waktunya. Dan dalam persiapan itu ya, persiapkanlah diri bapak-bapak untuk iman keyakinan yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Keluar nanti tidak lagi tersesat. Ya kan? Jadi sudah tahu bahwa, ya kan, pencobaan itu kita yang masuk. Ya kan? Maka kita minta bebaskanlah kami dalam pencobaan. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih, ya dalam masa persiapan ini bapak-bapak ya disebut retret panjang sesuai dengan keputusan dari negara. Ya kan, ampuni semua petugas hukum